Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu merasakan manfaat pelaksanaan demokratisasi di negara Indonesia. Hakikat demokrasi. Memahami makna demokrasi sangat penting. Jika kita salah mengartikan demokrasi, maka dalam mewujudkannya akan salah. Demokrasi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos atau kratein yang artinya pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap ke dalam kosakata bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Konsep demokrasi ini menjadi kata kunci dalam bidang politik. Sehingga akhir-akhir ini demokrasi disebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah istilah politik yang memiliki makna pemerintahan rakyat. Hal ini bahwa sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Menurut Abraham Lincoln, Presiden Amerika yang ke-16, yang terkenal sebagai peletak konsep dasar demokrasi, menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya adalah rakyat turut serta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Di sini rakyat diberi peran penting dalam menentukan atau memutuskan berbagai hal yang menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara. Di Indonesia, penerapan demokrasi didasari oleh sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah memahami makna dan arti demokrasi, sekarang apakah kebebasan itu merupakan demokrasi atau demokrasi adalah sebuah kebebasan? Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tidaklah sama. Demokrasi itu adalah sebuah konsep. Demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Artinya, kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat. Sehingga kebebasan yang rakyat miliki dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut sebagian negara di dunia. Tetapi dalam hal pelaksanaannya berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang masing-masing negara. Berikut ini ada 3 klasifikasi demokrasi. Yang pertama berdasarkan titik berat perhatiannya. Demokrasi dibagi menjadi 3, yaitu formal, material, dan gabungan. Klasifikasi demokrasi berdasarkan ideologi dibagi menjadi 2, yaitu konstitusional atau liberal, rakyat atau demokrasi proletar. Klasifikasi demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat dibagi menjadi 2, yaitu langsung dan tidak langsung.
Pembahasan klasifikasi demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Yang pertama, demokrasi formal. Demokrasi ini menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Umumnya bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Contohnya adalah negara Amerika Serikat dan Perancis. Yang kedua, demokrasi material. Demokrasi ini menitikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Tetapi persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis, contohnya China. Yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Pembahasan klasifikasi demokrasi berdasarkan ideologi. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Demokrasi ini didasarkan pada kebebasan individu. Disebut juga sebagai demokrasi individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintah yang terbatas dan dibatasi oleh konstitusi. Di sini pemerintah tidak diperkenankan untuk melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi ini didasarkan pada paham Marxisme, komunisme. Demokrasi ini mencita-citakan negara tanpa kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatan kepada pemilikan pribadi. Di sini, negara adalah segala-galanya. Rakyat dikuasai oleh negara. Rakyat adalah pekerja negara. Suara dan aspirasi rakyat tidak didengar. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme dan kekerasan dipandang sebagai alat yang sah. Pembahasan klasifikasi demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama, demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan bahwa suatu negara jumlah penduduknya semakin banyak, wilayah semakin luas, dan permasalahan yang dihadapi negara akan semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Demokrasi sebagai sistem politik memiliki prinsip-prinsip yang berbeda antara satu sistem dengan sistem yang lainnya. Menurut Henry B. Mayo, sebagaimana yang dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, mengungkapkan prinsip demokrasi yang akan mewujudkan sistem politik yang demokratis adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Keenam, menjamin tegaknya keadilan.
Menurut Alamudi, sebagaimana yang dikutip oleh Sri Wurian dan Saifullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan, bahwa negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, adanya kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Ketiga, adanya kekuatan mayoritas. Keempat, hak-hak minoritas diakui. Kelima, jaminan hak asasi manusia. Keenam, pemilihan yang bebas dan jujur. Ketujuh, persamaan di depan hukum. Delapan, proses hukum yang wajar. Sembilan, pembatasan pemerintahan secara konstitusional. 10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. 11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Prinsip-prinsip demokrasi yang diuraikan tersebut merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan bentuk pemerintahan yang demokratis. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip inilah, sebuah pemerintahan yang demokratis akan dapat ditegakkan. Akan tetapi sebaliknya, apabila tanpa prinsip-prinsip tersebut, bentuk pemerintahan yang demokratis akan sulit untuk ditegakkan. Lalu, bagaimana dengan demokrasi yang ada di Indonesia? Indonesia menganut demokrasi apa? Saksikan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.